Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum saya memberikan absensi, ada 3 hal yang penting ketika kita melakukan sebuah pembelajaran. 3 faktor itu, yang pertama adalah al-jasad. Al-jasad itu bagian dari presensi, kehadiran. Nah, kemudian dalam setiap pembelajaran, pandangan harus ada, kalian harus ada dalam bentuk badan. Yang kedua, bicara soal al-aqlu, bahwa kemudian ketika pembelajaran, pikiran kita harus ada di sini. Jangan sampai kemudian badan kita di sini, tapi konsentrasi kita di luar. Ini akan memecahkan konsentrasi kita. Pastinya bahwa kemudian akal kita harus di sini. Konsentrasi kita harus penuh pada pembelajaran. Untuk yang ketiga, kita pastikan harus punya roh. Apa? Kita kan punya roh semua. Bahwa kemudian santri itu biasanya sering tidur. Sehingga kemudian kalau saya mengajarkan orang tidur, berarti mati. An-naum misqul maut. Orang tidur itu sebagian daripada mati. Maka kemudian 3 hal itu harus terpenuhi. Yang pertama ada kehadiran jasad, yang kedua ada akal, konsentrasi, dan yang ketiga adalah ruh. Kalau 3 hal itu bisa muncul dalam satu pembelajaran, maka kemudian insya Allah transfer ilmu akan lebih mudah. Yang kedua, bicara soal mudawamah dulu, bagaimana kemudian kita harus supaya transfer ilmu di pagi hari kita bisa mudah, adalah paling tidak kalau kita seorang dari madrasah yang notabene adalah santri, maka kemudian pastikan kita mudawamatul wudu, melanggengkan wudu, kemudian mempermudah sehingga kemudian kita ketika diberikan ilmu mudah transfer. Itu awal kita di awal. Setelah itu saya ingin mengaksen satu persatu dari Pak Sulhanuddin. Sulhanuddin dulu. Hadir tidak? Hadir Pak. Yang kedua Ibu Sahal, Ibu Hasib, sorry. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir. Kemudian yang selanjutnya Miftahul Jannah. Hadir? Hadir Pak. Miftahul Jannah itu intinya sih kita benar dan menjaga ini. Selanjutnya Ika Wahyuni. Keliru Pak, nama saya Pak, bukan Ika Wahyuni Pak. Oh, Ika Yuni. Kemudian selanjutnya Bu Kadi Widiawati. Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini semua hadir dalam keadaan sehat. Saya akan memberikan penjelasan untuk terkait hari ini adalah pembahasannya adalah terkait dengan sholat. Tapi nanti sebelum kita berikan penjelasan, mungkin sudah kita berikan di minggu yang lalu terkait dengan toharoh. Pastinya bahwa ketika orang mau melakukan ibadah, maka sebelumnya ada bersuci, yaitu dengan wudu. Mungkin akan saya cuplikan sedikit terkait dengan toharoh tadi itu. Mungkin ada yang tahu macam daripada bersuci itu apa selain wudu? Ada yang tahu kira-kira? Tayamum. Mandi junub, betul. Ibnu Hashim memang lebih agresif. Pastinya poinnya lebih banyak dari kami, dan doanya mungkin juga lebih banyak ya, atau sama dengan yang lain. Terima kasih. Itu paling tidak kita review dari pembelajaran yang sebelumnya. Kalian sudah mengenal tentang kaitan dengan bersuci, yaitu wudu dengan mandi jinabat, yang itu akan mengantarkan kita pada yang disebut dengan namanya sholat. Oke, untuk selanjutnya saya akan buat dengan screen apa namanya PPT saya dulu. Ya, anak-anak sekalian sudah terlihat atau belum? Sudah Pak. Ya, Pak. Ini saya coba berikan kami untuk Islam Haji Akbar ini bagian dari itu. Kemudian sebelum kita ngomong soal apa yang akan saya bahas pada pagi hari ini,
kompetensi dasar dan indikator pencapaian adalah yang pertama, kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan sholat 5 waktu atau sholat. Indikator pencapaiannya menjelaskan pengertian sholat, menjelaskan dalil-dalil sholat, kemudian menjelaskan bukan sholat, menjelaskan sunnah-sunnah sholat, menjelaskan rukun sholat, dan yang terakhir menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah mempraktikkan sholat. Indikator pencapaiannya adalah memperagakan sholat 5 waktu. Bisa gambar itu bisa berpindah nih Bapak Ibu nih. Bisa Bapak Ibu. Bisa lihat gambar ini nih. Kira-kira gambar ini apa ini? Gambar anak kecil. Bocil sholat. Sedang melakukan sholat ya, karena sudah tulisannya sholat. Tapi yang terpenting kita harus tahu bahwa kemudian apa yang dilakukan anak ini meskipun bukan video, tapi bentuk foto, tapi gerakan atau foto ini bisa menginspirasi kita bahwa ini adalah salah satu daripada gerakan sholat. Yang kedua, bahwa yang paling kita pesankan kepada kalian semua adalah waktunya ingat sholat sebelum kiamat. Ini harus diketahui kalian semua karena sholat itu bagian dari hal yang terpenting yang akan memberikan perubahan efek pada lini kehidupan kita. Yang kedua, mungkin ada yang bisa mengartikan ini dari bahasa Madura. Mungkin tahu sih, sholat itu bukan part-time. Mungkin ada yang tahu apa artinya part-time? Yang pertama, sholat itu bukan part-time saja, itu bukan yang sering Yang kedua, bukan juga santai. Ini tidak dalam keadaan kadang. Kadang lagi mood tidak melakukan, ketika tidak mood kita tidak melakukan. Apalagi full time. Tidak ada waktu untuk sholat. Namun kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Tapi harus full time. Bukan berarti waktu kita untuk sholat semua tidak. Tapi memang ketentuan sholat sudah ada. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tadi sholat apa kira-kira? Kenapa Pak? Ya, terakhir kira-kira sholat apa yang paling Sholat isya. Sholat subuh. Bisa dan subuh. Kalau subuh kan di awal Pak. Ya, oke. Kemudian full time dan juga on time. Nah, on time ini kan bicara soal disiplin. Jadi apa yang kita lakukan dalam sholat itu juga ada waktunya. Mungkin pembahasan ini sudah dilakukan waktu yang akan datang. Jadi kalau zuhur, waktunya ketika matahari bergeser dari arah timur ke arah barat, bahasa Jawanya lingsir gitu, zawal syams gitu. Nah, ini bagian dari on time. Jadi waktu-waktu itu sudah terwaktukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi yang terakhir yang belum kita tahu bahwa mati itu adalah anytime. Mati itu akan datang kapan waktunya. Maka kemudian kita harus kemudian dipastikan bisa on time, bisa kemudian penuh. Ya. Dalam keadaan apapun, sholat itu menjadi bagian dari kewajiban kita yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang akan diberikan kepada umat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Bicara soal sholat, kira-kira apa pengertian sholat yang mungkin kita pernah pahami? Apa itu sholat? Ibadah Pak. Ada yang bisa jawab? Anun. Ada pembit takbir, taslim. Taslim juga. Oke, ini menggunakan bahasa Arab. Jadi sudah memahami. Pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan menggunakan syarat sholat yang sudah ditentukan. Nah, secara bahasa, sholat yang pertama berarti doa. Ini dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Kita fokusnya pada inna sholataka, bukan khudh min amwalihim. Kalau khudh min amwalihim kita bicara soal zakat. Tapi kita bicara soal
inna sholataka, bahwa sholat itu adalah sakanu. Wasalli alaihim, bahwa sholat itu berarti doa. Yang kedua, sholat itu berarti rahmat. Dimaksud dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ada kata-kata yusalli yang itu berarti rahmat atau kasih sayang. Jadi ini secara bahasa, secara terjemah ya. Jadi ada yang mengatakan doa, ada yang mengatakan rahmat. Secara terminologi atau secara istilah, sholat berarti sesuatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hashim itu pengertian secara istilah. Karena kemudian ketika kita memahami sesuatu, harus kita pahami secara dua segi. Yang pertama secara bahasa atau secara terjemah, secara makna letterlocknya. Yang kedua kemudian secara istilah atau secara lebih gamblangnya terkait dengan pemaknaan sesuatu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan dalil. Jadi kita akan bicara soal orang di luar, kita sering ngomong ketika melakukan sesuatu, dalil apa yang kemudian menjadikan bahwa sesuatu wajib. Di sini ada dua dalil, namanya dalil naqli. Dalil yang kemudian muncul dari Al-Quran yang tersurat, yang terus tertuliskan dalam Al-Quran. Dalil yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Ini Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dari mana Anda bisa bahwa kemudian ayat itu memberikan kewajiban? Jadi kalau dalam pembelajaran usul fiqh, bahwa di situ ada kata-kata irka'u, itu bermakna fi'il amar, perintah. Jadi kalau dalam bahasa usul fiqh, al-amru lil wujub, berarti perintah itu memberikan sebuah kewajiban. Jadi ketika pimpinan memberikan instruksi, itu berarti bermakna sebuah wajib harus dilakukan. Ini adalah perintah dari atas. Jadi talabul a'la ilal adna, artinya perintah dari atas dari Allah kepada kita. Maka ini bernilai sebuah kewajiban. Yang kedua kita bicara soal dalil nahyi yang bersumber dari hadis. Buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa hijjul bait wa shaum Ramadan. Ini balik ini wa shaum Ramadan wa hijjul bait, tidak salah. Bahwa kemudian Islam itu dibangun dari 5 hal. Yang pertama syahadat, yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad, yang kedua adalah melaksanakan sholat, bagian dari penjelasan kita hari ini. Yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ini menjadi bagian dari dalil naqli yang diambil dari hadis Rasulullah, yang itu adalah bagian dari rukun Islam. Rukun itu bermakna tiang, sehingga kemudian ketika posisi rumah tidak ada tiangnya, maka tidak mungkin. Dunia ini pun kemudian memiliki ada tiangnya, ada pakunya. Kalau kemudian paku itu sudah tidak kuat, misalkan ketika kemudian nanti gunung sudah meletus, maka kemudian muncul lagi. Sering sampaikan namanya kiamat itu betul. Walaupun rumah kemudian tidak ada tiang, akan tidak bisa kita lakukan, maka pastinya dengan sendirinya Islam itu akan menjadi hancur dengan sendirinya. Maka posisinya sebagai umat Islam harus mampu untuk melakukan hal itu. Itu yang berkaitan dengan dalil lagi yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian pembahasan kita yang ketiga adalah bicara soal kedudukan sholat. Yang pertama adalah sholat itu bagian dari tiangnya agama, dan disahkan dengan Islam. Tapi dalam hadis ini dikatakan as-sholatu imadudin.
bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi barang siapa waman aqomaha dapat akomatin waman jaga waman tarojaha dapat jaga. Jadi barang siapa yang melakukan sholat maka dia akan menegakkan sholat, dan barang siapa yang akan meninggalkan sholat maka dengan sendiri dia adalah orang yang merobohkan agama. Ini kedudukan sholat yang pertama. Yang kedua adalah bicara soal ibadah yang pertama diwajibkan. Jadi kita sudah tahu dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW apa? Ada yang tahu kira-kira hasil dari Isra Nabi Muhammad SAW itu apa? Ada yang tahu kira-kira? Perintah sholat Pak. Sholat, Perintah sholat. Itu sekali. Ini dikatakan Uridot ala Nabi SAW as-sholawatu lailata usriyadi. Jadi difardukan sholat kepada Nabi Muhammad, sholat malam diisrakannya Nabi opsinya 50 awal. Bayangkan kalau kita sholatnya 50 kali ya, di masa itu kita akan kerepotan, apalagi dengan 50. Umana kosot hatta jumlah komsan sumani biaya Muhammad dengan lagi tahu Nabi wa inna laka bihadil khomsi. Jadi sholat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad pada malam Isra sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga 5. Dalam satu riwayat ini kemudian bagian dari bantuan Nabi Musa ya. Karena beliau adalah tipikalnya orang yang kemudian banyak memberikan instruksi atau orang yang banyak memberikan sanggahan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad diberikan kewajiban sholat 50 waktu, kemudian Nabi Musa mengatakan tidak mungkin umatmu kuat dengan 50. Sehingga bolak-balik sampai 9 kali sehingga menjadi 5. Tapi tegasnya kalau wahai Muhammad, putusan itu tidak dapat diubah lagi, hanya 5. Dan dengan sholat 5 waktu ini kau tetap mendapat pahala 50 kali. Jadi pahala kita sama. Sebelum melakukan 50 kali sama, 5 kali sama seperti kita melakukan 50. Jadi ibadah yang pertama diwajibkan itu. Yang ketiga terkait dengan kedudukan sholat adalah ibadah yang pertama kali dipisah. Dalam kehidupan ini manusia tidak mungkin kemudian mati dengan sendirinya dan kemudian menjadi berkuliah. Kalau dalam surat An-Naba yang terakhir itu ada sebuah kalau dalam bahasa Nahwu itu tamani, sebuah harapan yang tidak mungkin akan terjadi. Ya laitani kuntu turaban. Jadi orang-orang kafir itu ketika sudah melihat bahwa kemana kemudian akhirat itu sebegitu hebohnya, sebegitu rumitnya, mereka tidak bisa menjawab. Mereka berpikir, ya laitani itu. Pengharapan yang tidak akan mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaban. Seandainya saya menjadi begitu saja, sebagaimana hewan kita mati. Mereka menjadi. Tapi kalau kita tidak, ketika kita meninggal dunia, maka ada pertanggungjawaban. Ini dia berpisah. Nah kemudian kedudukannya sholat kita tadi. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Di hari akhir pada setiap hambanya Allah adalah sebagaimana sholat. Hadis atau yang paling penting yang kemudian di dasar kita kemudian bagaimana sholat kita harus sholat yang lebih baik, sholat yang kemudian bisa memberikan pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian dalam Al-Quran perintah sholat tidak menggunakan kata-kata fa'ala, tapi menggunakan kata-kata qomatus sholat. Artinya apa? Bagaimana kemudian sholat yang kita lakukan itu punya pengaruh, punya atar, punya bekas terhadap kegiatan kita, perlakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah garis pemisah antara muslim dan kafir. Bainar rajul wa bainar kufri tarkus shalah. Jadi pembeda antara seseorang yang muslim dengan yang tidak muslim adalah ketika mereka meninggalkan sholat. Karena kalau kita lihat dalam KTP-nya, mereka sama-sama KTP-nya Islam semua. Tapi untuk melihat itu adalah ketika mereka tidak melakukan sholat, maka pastinya mereka bukan orang muslim. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Muslim. Ini pembahasan terkait dengan
pengertian, kemudian dengan kedudukan sholat. Yang selanjutnya kita bicara soal syarat wajib sholat. Ini ada tulisan Islam is my way of life. Islam adalah jalan hidupku. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama Islam pasti ya. Yang kedua berakal itu dalam keadaan dia tidak stres, tidak gila. Yang ketiga adalah balik. Ini menjadi satu kesatuan yang kita sebut dalam bahasa mukallaf. Jadi kalau orang sudah mukallaf dengan 3 hal ini, ketika satu dari 3 hal ini tidak muncul, maka dia bukan mukallaf. Dia Islam berakal tapi dia balik, maka dia bukan mukallaf. Dia berakal balik tapi bukan Islam, dia bukan. Sebaliknya, atau dia berakal balik tapi bukan Islam, bukan mukallaf. Yang menjadi batasan di sini berakal. Kalau yang kitab taklid itu wawahat taklid. Jadi al-aqil wawahat taklid. Jadi batasan di mana kemudian orang itu mendapatkan sebuah pembebanan untuk melakukan sholat itu adalah ketika dia sudah berakal. Nah, kemudian dalam tarbiyah atau pendidikan kita, anak 7 tahun harus kemudian diajarkan itu bagaimana sholat. Ketika 10 tahun ketika meninggalkan, maka boleh kita memukul, tetapi memukul dengan niat memberikan pelajaran. Ini bagian dari syarat-syarat wajib sholat. Yang selanjutnya kita bicara soal syarat sah sholat. Tapi sebelum kita teruskan, ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Syarat itu sesuatu hal yang kemudian harus kita penuhi, tapi itu di luar sholat, itu namanya syarat. Tapi ketika rukun, itu adalah sesuatu hal yang kita penuhi, tapi yang ada di dalam sholat itu sendiri, itu namanya rukun. Syarat sah sholat yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Mungkin nanti kita masuk ke pelajaran yang akan datang dulu. Jadi kalau sholat zuhur, zawal syams, kemudian ketika sholat asar, bayangan benda dengan bendanya sudah sama. Ketika maghrib, tenggelamnya matahari. Ketika isya, mega merah, syafaqul ahmar itu sudah terbenam. Ketika subuh, sudah keluarnya fajar, itu berarti tulu'ul fajri. Ini adalah bagaimana kemudian waktu-waktu di mana sudah masuknya waktu. Jadi kalau sekarang kita sudah menggunakan jam, kita sudah memindahkan setengah 12, jam 12 kurang 15 menit sudah masuk itu dikala dahulu, dikala kemudian belum ada jam yang kemudian kita menggunakan waktunya menggunakan matahari. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Ini menjadi kepastian. Jadi bicara kita suci. Jadi ada bedanya antara bersih dengan suci. Tidak selamanya yang bersih itu ada suci. Tapi kalau yang suci pasti sudah bersih. Yang selanjutnya adalah menutup aurat. Ini bagi laki-laki antara pusar dengan lutut. Itu bagian dari teori ya. Tapi kemudian ketika kita melihat dari cara kita adabnya, tidak mungkin kemudian kita yang laki-laki sholat dengan hanya menggunakan katok kolor itu kan tidak, celana kolor kan tidak. Nah, ada nilai adab yang itu harus kita penuhi yang sehingga kemudian tidak hanya dari pusar dan lutut saja yang kita ikuti bagi seorang laki-laki. Kalau bagi perempuan itu jelas, yang dibuka hanya wajah dan kemudian kedua telapak tangan. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Awal naqrul Masjidil Haram itu ke arah Masjidil Haram. Ini ke arah. Itu bagian dari apa tadi namanya syarat wajib. Dari syarat wajib yang kedua ada syarat sahnya dilakukan. Pembahasan yang ketiga kita akan bicara soal rukun sholat. Rukun sholat tadi saya katakan sesuatu hal yang harus dilakukan tapi di dalam sholat itu sendiri. Yang pertama kita bicara soal niat. Ada yang tahu kira-kira apa itu niat? Belum, Pak. Ya. Kalau niat itu dalam bahasa kita adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li.
Jadi mengajak untuk melakukan sesuatu, kemudian kita mengatakan besok saya akan datang ke rumahmu, itu sebenarnya bukan niat, tapi itu namanya kira-kira apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Janji Pak. Janji. Kita sering berikan janji. Ini berarti bukan janji, tapi jelas. Jangan bertawakal Allah. Jika kita punya azam, maka serahkan azam itu, niat kita itu pada Allah. Karena maka kemudian kita sebutkan dengan kata-kata insya Allah. Jadi niat dari itu yang pertama, bersusai, yang dikit. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita pastikan dengan niat kita. Allahu Akbar. Maka dalam hati kita, nawaitul usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin istaqbal qiblat adaan mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadisnya mengatakan innamal a'malu bin niyyat. Mengucapkan takbir. Jadi ketika takbir itu sudah ada, maka kemudian pastinya sesuatu hal yang halal ketika sudah takbir, ketika dilakukan jadi halal. Jadi sebelum takbir kita boleh makan, tapi setelah takbir tidak boleh kita makan. Ini takbir betul. Terdiri dari suatu hal yang wajib, yang rukun bagi mereka yang tidak dalam keadaan udzur. Kalau mereka udzur, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, menjadi sebuah rukun. Selanjutnya adalah rukuk disertai dengan tumakninah. Ada yang tahu apa itu tumakninah? Iya, sesungguhnya Pak. Kemudian ada harakatin yastajibu bi. Iya. Al-sukun ba'dal haram. Diam setelah bergerak. Jadi diam setelah bergerak itu namanya tumak. Jadi posisi sholat kita harus diam, bergerak, diam, bergerak, diam. Jangan sampai kemudian bergerak. Jadi dalam sholat kita tidak ada nilai tumak. Yang keempat adalah i'tidal. I'tidal berdiri setelah rukuk disertai dengan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali disertai dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud disertai dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir disertai dengan tumakninah. Membaca bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul barakah, sholawatut thayyibah billah. Seterusnya. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli. Maka kita berikan sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang 12 adalah membaca salam yang pertama. Ini wajib. Rukun. Artinya kalau kemudian kita baca rukun yang pertama, baca salam, kemudian kita kentut. Assalamualaikum. Yang pertama kemudian kita kentut. Nah, maka jangan lakukan salam yang kedua. Maka kemudian akan menjadi hantal. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu berurutan. Jadi sholat yang kita lakukan itu dari niat sampai salam itu harus secara berurutan. Jangan sampai kemudian kita lakukan secara acak. Jadi tertib itu bagian dari rukunnya. Kemudian yang selanjutnya kita bicara soal sunnah sholat. Jadi sudah banyak, ada yang kedua, ada 2. Yang pertama ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Tapi kita berikan lebih secara umumnya saja. Yang pertama ada dan jaga, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu menggigit kanan, jangan terlalu menggigit kiri. Ini berikan pengertian bahwa posisinya harus posisi yang betul-betul pas di tengah. Dan kemudian jangan sampai kita melakukan talahu kalau itu bermain. Jadi biasanya kalau kita takbir, setelah kita menurunkan tangan kita putar. Nah, 1, 2, 3 kali ini kan memberikan makna kalau kita talahu bermain-main, ini akan menjadikan batalnya sholat. Sekali saja.
Yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Artinya bahwa kemudian pandangan kita tidak ke atas, tapi pandangan kita lihat kepada tempat sujud, sehingga kemudian posisi sholat kita sholat yang khusyuk, dan kemudian posisi sholat yang konsentrasinya pada apa yang ada di hadapan kita, sehingga komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala khusyuk. Yang kedua adalah kita doa pembuka. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah bukratan wa asila sampai akhir gitu. Kemudian mengucapkan salam ketika imam membaca Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah. Itu bahasanya banyak ada amin. Ya. Jangan amin, karena amin itu adalah orang yang bisa dipercaya. Karena Nabi Muhammad itu diberikan sebutan al-amin, orang yang bisa dipercaya. Kemudian selanjutnya meregangkan kedua tumit. Meregangkan kedua tumit kita diangkat pada waktu sholat. Meregangkan artinya kalau diri kita jangan terlalu nempel. Dan dalam membaca surat membaca ayat Al-Quran, takbir antara rukun, doa itu antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajibirni warhamni warzuqni wahdini wa'afni wa'afni. Kemudian bertasyahud awal, tahiyat seperti meletakkan tangan di paha. Caranya yang kiri dengan dikepalkan, kemudian yang kanan dengan direndahkan. Yang kiri dikepalkan, yang kanan kemudian nanti ketika pada sholawat, jari telunjuk kita ke ataskan. Yang tadi adalah sholawat kepada. Yang kedua kita bahas soal perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil ada hadas besar. Hadas kecil ada hadas besar. Dan hadas kecil atau hadas besar. Ada yang tahu kira-kira contoh hadas besar apa tuh? Haid, Pak. Ngantuk semuanya? Haid, Pak. Haid, oke, yang putri ya. Yang laki-laki kira-kira apa hadas besarnya? Mimpi basah. Yang lebih bahasa kita namanya istilah. Jika kita dalam risetnya itu penelitiannya mimpi basah itu mimpinya yang seperti apa kita belum pernah tergambarkan. Karena saking nikmatnya itu sehingga bahasa itu belum kita sampaikan. Yang kedua kita bicara soal terkena najis. Yang kemudian sengaja berkata-kata. Yang keempat meninggalkan rukun ya. Meninggalkan sesuatu hal yang rukun dia berfatihah tadi di antara. Tertawa terbahak-bahak kemudian bergerak 3 kali berturut-turut mendahului imam lebih dari 2 rukun. Jadi imamnya sudah sujud, makmumnya masih baca Fatihah. Kemudian yang murtad keluar dari Islam, yang terakhir membelakangi kiblat. Artinya kita tidak menghadap kepada. Kemudian yang terakhir kita bicara soal tata cara bagian dari kompetensi dasar kita. Yang pertama tadi bagaimana cara mempraktekannya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Bagaimana cara kemudian kita melakukan takbiratul ihram. Kita angkat posisi mengangkat tangan kita, badan kita dalam keadaan berdiri tegak. Di jempol kita, jari jempol kita itu berada pas di daun telinga kita. Kemudian kita turunkan sampai di atas pusar di bawah dada. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, pas di tengah. Dari tegak menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian bersedekap. Kemudian selanjutnya adalah membaca doa iftitah tadi. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira. Yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah diawali dengan ta'awudz. Ta'awudznya kalau kita biasakan dengan disirri, dengan pelankan, kemudian bismillahnya yang kemudian kita keraskan, karena bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya adalah membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah. Pastikan bahwa kemudian ketika kita sholat,
kita lihat situasi dan kondisi. Artinya kalau kita melakukan sholat dan sampai kemudian kita membaca di desa, namanya kita berikan surat Al-Baqarah karena memberikan mereka juga kesulitan, karena mereka juga punya kepentingan. Kita berikan surat-surat yang biasa, mungkin Al-Fil, mungkin Al-Rumazah. Kalau itu kemudian dilakukan di pesantren, monggo-monggo saja, karena itu bisa memberikan pembelajaran bagi santri. Tapi kalau bisa, kalian harus tahu tentang kondisional. Kemudian sebenarnya tata cara sholat, ada rukun di sini yang kita pahami adalah rukunnya dengan derajat sudut gerakan sholat kita adalah 90 derajat. Jadi tidak terlalu ke atas, juga tidak terlalu membungkuk. Karena posisi tangan kita itu pas ada di lutut kita, sehingga nanti kita posisi lutut kita adalah 90 derajat. Kemudian lagi tidak, jadi kita juga harus berdiri dengan tegak, baru kemudian kita bersujud. Selanjutnya adalah sujud kita. Ini yang paling terpenting. Sujud kita adalah hal-hal yang harus dilakukan yang dimana anggota badan kita harus, untuk Imam Syafi'i itu harus menempel di bumi, di lantai. Itu ada 7 hal. Yang pertama, al-jabhah. Jabhah itu kening kita harus ditempelkan, wal yadain, kedua tangan kita, waruk batain, kemudian 2 lutut kita, wa atrofil qadamain, dan ujung daripada telapak kaki kita. Jadi yang 7 yang menurut Imam Syafi'i yang kemudian harus kita tempelkan pada waktu kita. Kemudian yang selanjutnya duduk iftiros. Ada yang tahu apa itu duduk iftiros? Duduk pada waktu tasyahud awal. Duduk pada waktu tasyahud awal. Waktu duduk kita ini. Ini kayaknya masih bagus nih, betul. Iftiros ya. Jadi kaki yang kiri kita berdiri, kemudian kaki yang kanan kita berdirikan dengan cara kemudian jempol kita ditarik. Kemudian yang kedua adalah sujud, kedua seraya membaca takbir sama tadi. Kemudian berdiri, rakaat yang kedua diiringi bacaan takbir Allah sama, kemudian rakaat kedua sama. Duduk tasyahud awal pada rakaat kedua juga sama tadi dengan itu iftiros tadi itu membaca sholawat, kemudian tasyahud awal sudah, dan tasyahud akhir ini bentuknya namanya tawarruk ya, karena posisinya bentuknya adalah pantat kita yang ditempelkan di tubuh kita, sehingga namanya tawarruk. Tawarruk itu artinya pantat. Ini kita yang terakhir adalah salam ke kiri, kemudian ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Yang terakhir tidak namanya adalah hikmah disyariatkannya sholat. Yang pertama mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan yang jelek dan kemungkaran. Jadi ketika kita sholat sudah melakukan sholat yang betul-betul yang iqamatus sholat. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang tergelincir dari timur ke barat. Tidak boleh kemudian kita seenaknya sendiri. Maka muncul di situ yang ketiga adalah melatih menjadi pribadi yang tangguh pastinya. Karena kita setiap hari akan bertemu lagi dengan yang namanya sholat. Jadi kalau kita minta pertolongan dengan sholat dan dengan sabar. Yang selanjutnya meninggikan derajat muslim. Pasti dengan sholat akan meninggikan derajat. Membersihkan kesalahan dan dosa, telah hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati, kemudian meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Inilah bagian dari hikmah disyariatkannya. Pertanyaan saya yang terakhir pada kalian semua, kira-kira apa manfaat yang lain yang belum tertuliskan di sini terkait dengan manfaat sholat? Ada yang bisa jawab?
Sepertinya sudah semua, Pak. Ya, jawaban sudah semua itu bukan waktu daripada jawaban-jawaban yang lain. Mungkin itu yang bisa diberikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.